uh, Injil Kerajaan Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon supaya Roh Kudus akan menyertai dan mengurapi kami, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami peroleh, kami dengar, akan menjadi satu landasan yang kokoh di dalam pemahaman kami akan firman Tuhan. Roh Kudus, urapilah hamba-Mu dan berikan gagasan-gagasan ilahi yang sesuai dengan maksud penulisan daripada Alkitab itu sendiri. Berkati semua pendengar yang mendengarkan siaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Malam ini saya ingin berbicara kembali ayat yang kita dan saya sangat senang juga dengan ayat ini. Kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai firman Tuhan ini, karena terlalu banyak hal yang dapat digali di dalam satu ayat ini saja. Dan ayat ini adalah Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-26. Ini berbicara mengenai kepemimpinan sebagai raja di dalam kerajaan Allah yang dimaksudkan Tuhan di dalam hal penciptaan manusia itu sendiri. Kita perlu memahami bahwa di dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan ketika Dia menciptakan manusia adalah menjadi raja sekaligus menjadi hamba. Jadi kita memahami bahwa di dalam kerajaan yang diciptakan oleh Allah, yang dipercayakan kepada manusia, hamba dalam arti pelaksana tugas. Yesus di dalam tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Bapa ketika Dia datang ke dalam dunia, Dia juga melakukan kedua hal ini. Dia menjadi raja sekaligus menjadi hamba. Dan diajarkan itu kepada murid-muridnya, bahwa kalau kamu mau menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi hamba. Jadi ini memang dua kata yang kontradiksi antara raja dan hamba. Memang bagi dunia itu kontradiksi. Tetapi di dalam kerajaan Allah, nampaknya itu dikombinasikan sebagai satu falsafah di dalam kepemimpinan. Kita perlu mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia untuk apa yang disebut sebagai rulership. Rulership itu adalah berkuasa sebagai raja. Dan manusia sebenarnya diciptakan pada awalnya itu bukan untuk beragama. Ini juga saya harus menekankan berulang-ulang di dalam pemahaman kita mengenai Injil Kerajaan. Ketika kita memahami hal ini, maka kita akan mengetahui mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini dengan tidak membawa agama, tetapi Dia membawa kerajaan Allah. Jadi penciptaan manusia itu adalah untuk berkuasa sebagai raja dan bukan untuk beragama. Karena Allah tidak menciptakan agama. Justru manusialah yang menciptakan agama.
Dan manusia menciptakan agama itu akibat manusia telah jatuh ke dalam dosa. Kalau kita memperhatikan Kejadian 1 dan Kejadian pasal yang kedua, di sana tidak dicatat adanya agama. Adam dan Hawa tidak dicatat melakukan ritual. Kita baca baik-baik firman Tuhan dan kita renungkan. Ketika Allah menciptakan Adam, justru tugas pertamanya adalah bekerja. Menjadi raja tetapi juga menjadi pekerja. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia dalam Kejadian 1 dan Kejadian yang kedua, apa kesimpulan yang dibuat oleh Tuhan sendiri? Kesimpulannya adalah semuanya itu sangat baik adanya. Jadi ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, yang tanda kutip saya ingin katakan, jangan salah mengerti, bahwa mereka tidak beragama, maka Allah mengatakan keadaan itu sangat baik. Justru agama tercipta mulai Kejadian pasal yang keempat. Ketika Kain dan Habel mulai melakukan satu upacara penyembahan. Dan apa produk daripada agama? Produk daripada agama di taman sekitar Eden adalah iri hati, kekerasan, kedengkian, dan akhirnya pembunuhan. Jadi agama yang mula-mula dalam bentuk upacara ritual yang dilakukan oleh Kain dan Habel berakibat pembunuhan. Tentu saja dimulai dari iri hati, kedengkian, dan hal-hal seperti itu. Jadi sekali lagi, ketika Adam dan Hawa diciptakan, semua sempurna sehingga kesimpulan Tuhan dalam penciptaan di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 sungguh amat baik kesimpulan yang diambil oleh Tuhan dari penciptaan itu. Tetapi segera ketika kita masuk pada pasal 4 kitab Kejadian, maka di sana terjadi satu perbuatan agamis. Manusia berusaha untuk melakukan ritual. Saya katakan tadi bahwa dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, ketika Adam diciptakan, kemudian Hawa juga diciptakan, kedua-duanya tidak digambarkan tentang satu kegiatan upacara ritual. Mereka justru sibuk dengan tugas pekerjaan yang dipercayakan atau diperintahkan oleh Tuhan, yang nanti sebentar kita akan masuk untuk mencoba mendalami Kejadian 1 ayat 26 yang saya maksudkan pada awal. Dan ini kita melihat dari sisi kepemimpinan hamba di dalam kerajaan. Jadi Adam dan Hawa menjadi raja dan sekaligus menjadi hamba dalam arti melakukan tugas pekerjaan.
Saya berharap kita jangan salah kaprah di dalam hal membaca dan merenungkan firman Tuhan lebih dalam. Tidak usah ragu-ragu. Baca dan renungkan, meminta Roh Kudus supaya memimpin kita, agar supaya terkuak dari dalam pembacaan itu maksud-maksud orisinil daripada Tuhan dalam penulisan tersebut. Jadi ketika Kain dan Habel membuat altar dalam satu upacara ritual keagamaan, maka dari situ cikal bakal terjadi satu dampak daripada dosa itu sendiri. Kalau kita melihat dari kamus atau biasa sekarang ini banyak orang menggunakan Google atau AI mencari tahu mengenai apa itu dosa, maka di sana akan keluar bukan pembunuhan, bukan perzinahan, bukan kebencian, bukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi definisi daripada dosa itu memang dalam pengertian aslinya adalah hamartia, tetapi dalam perluasan pengertiannya itu adalah pemberontakan terhadap perintah Tuhan. Atau pada sisi yang lain merupakan satu declaration of independence, memproklamasikan kemerdekaan diri, terlepas daripada aturan-aturan yang telah dibuat. Dan Tuhan tidak suka dengan kemerdekaan yang dibuat oleh manusia. Karena berarti dia keluar daripada garis ketaatan yang seharusnya dia berada di sana. Jadi penekanan yang saya mau tekankan di sini bahwa maksud orisinil daripada penciptaan manusia adalah berada di hadirat Tuhan memang di satu hal, karena dia ditempatkan di Eden. Eden itu berarti spot atau satu titik di mana ada komunikasi dengan Sang Pencipta. Tetapi pada sisi yang lain dia itu diberi tugas untuk bekerja dan bekerja. Jadi tugas bekerja itu bukan terjadi sesudah manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak awal penciptaan, tugas yang diberikan Sang Pencipta kepada manusia adalah bekerja. Jadi agama bukanlah rencana orisinil daripada Allah bagi manusia. Dan memang bukan suatu kebetulan juga bahwa sebenarnya Allah tidak merencanakan adanya satu agama. Dan manusia telah menciptakan bukan hanya satu agama, tapi banyak sekali agama. Banyak sekali upaya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan agama sekali lagi mengacu daripada firman Tuhan, itu adalah produk dari pemberontakan manusia terhadap peraturan yang dibuat oleh Tuhan. Jadi agama adalah produk dosa. Mungkin ini masih langka untuk disampaikan atau didengar oleh banyak orang, akan merasa kurang nyaman mendengar itu. Tetapi Alkitab secara gamblang menunjukkan bahwa upacara ritual keagamaan itu tidak ada sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Mereka sibuk dengan tugas sebagai raja yang bekerja. Dengan demikian kita boleh mengatakan bahwa Kejadian 1 dan Kejadian 2
merupakan keinginan Allah yang sejati, keinginan Allah yang sempurna. Itu ada dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2. Sedangkan pasal 3 daripada kitab Kejadian sampai kitab Wahyu pasal yang ke-21 dari Alkitab kita, di sana digambarkan mengenai program Allah untuk mengembalikan manusia kembali pada pasal 1 dan pasal 2. Mungkin sesederhana itu kalau kita mau mengambil satu garis atau benang merah rencana keselamatan Allah bagi manusia. Jadi sejak Kejadian 3 sampai kitab Wahyu pasal yang ke-21 itu merupakan program Allah untuk mengembalikan manusia pada posisi Kejadian 1 dan Kejadian 2 atau pasal 1 dan pasal 2. Karena dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu tidak ada pasal yang berbicara tentang agama. Nanti dimulai Kejadian pasal yang keempat. Dengan begitu kita kembali kepada pembacaan kita di Kejadian 1 ayat 26. Itu sudah ditayangkan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata manusia di situ adalah plural, jamak, bukan singular. Dan manusia diciptakan sebagai satu spesies. Ketika Tuhan menciptakan Adam, maka kata Adam atau Adama itu adalah jamak, bukan singular, bukan single, tapi plural. Karena di dalam diri Adam terdapat bermiliar-miliar manusia. Sekarang ini manusia di bumi kalau kita search di meter, kita bisa melihat bahwa jumlah manusia di dunia saat ini, di bumi saat ini kira 8,2 miliar atau sudah lebih dari itu. Di dalam satu Adam yang diciptakan, di dalam satu Adam yang diciptakan secara plural dari tanah liat, kita sebutkan seperti itu dalam penerjemahan perjanjian lama ini, dalam terjemahan yang lama, diciptakan dari debu tanah, tetapi yang penerjemahan lama itu disebut sebagai diciptakan dari tanah liat. Itu adalah Adam yang bukan single tetapi plural, jamak. Tuhan hanya atau Sang Pencipta hanya menciptakan satu kali manusia dari debu tanah. Dan itu sudah cukup karena di dalam diri Adam terdapat potensi hadirnya bermiliar-miliar spesies manusia. Jadi Tuhan tidak menciptakan Hawa dari debu tanah lagi. Tetapi komponen Hawa itu diambil dari bagian depan Adam
Ada perdebatan di sini mengenai tulang rusuk, tetapi beberapa penelitian, terutama di dalam pemahaman-pemahaman Hebraiknya, itu bukan tulang rusuk, sekalipun ada pengertian tulang rusuk di sana, tetapi dalam logika berpikir yang lebih dalam, sebenarnya yang dimaksudkan itu adalah bagian depan dari Adam, atau ada bagian yang ada di dada Adam yang diambil oleh Tuhan dari sana, bukan tulang rusuknya. Ya silakan boleh pelajari kembali, tetapi saya lebih cenderung untuk mempercayai bahwa bukan tulang rusuk. Jadi Hawa diambil dari bagian Adam. Allah mengambil dari dalam diri Adam untuk menciptakan Hawa dan memodifikasinya menjadi seorang perempuan. Ini mungkin perlu pembahasan tersendiri di dalam penyampaian mengenai versi Injil Kerajaan ini. Nah, Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan gambar atau image daripada Allah, dan rupa atau likeness, image and likeness, gambar dan rupa Allah. Kata gambar itu atau image atau imago berarti moral dan karakter daripada Allah secara spiritual. Jadi kata gambar di sini, gambar Allah berarti moral dan karakter spiritual dari Allah. Kalau kita boleh mengelaborasi dari pemahaman Hebraiknya, kata itu berarti memiliki natur moral dan spiritual dalam karakternya Allah. Sedangkan kata rupa atau likeness itu bukan berarti terlihat seperti Allah, tetapi lebih menekankan kepada fungsi. Rupa Allah atau likeness lebih menekankan kepada fungsi, berfungsi seperti Allah, berfungsi bagaikan Allah sendiri. Itu pengertian dasarnya. Dan dari situ kita boleh mengambil manfaat pemahaman yang lebih luas, sehingga kita tidak terkotak di dalam pemahaman sempit tentang gambar dan rupa Allah yang sifatnya abstrak semata-mata. Jadi Allah menciptakan manusia dalam sifat dan karakter, serta dikatakan juga berfungsi seperti Elohim. Allah sendiri berkata bahwa mereka berfungsi seperti kita, seperti halnya kita. Jadi sebagai manusia, kalau kita ingin berfungsi seperti Allah,
maka kita harus belajar tentang dirinya. Cerminan kehidupan kita yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh dalam satu diri kita itu sifatnya jamak atau plural, itu tercermin gambar dan rupa Allah di dalam diri kita. Jadi kita harus mempelajari tentang Allah, mendalami dan memahami tentang dirinya. Dan cara kita memahami tentang diri Allah, cara kita memahami tentang diri Allah adalah dengan membaca firman-Nya. Dengan jalan membaca firman-Nya, karena firman Allah, Alkitab yang ada pada kita, itu merupakan firman yang ditulis oleh orang-orang yang dipakai Allah dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, Alkitab kita, meminta tuntunan daripada Roh Kudus di dalam pembacaan kita, maka kita akan semakin memahami Allah. Sebagaimana saya katakan, untuk kita dapat berfungsi seperti Allah, maka kita harus belajar memahami Dia. Dan bagaimana kita memahami Dia, maka kita harus belajar dari firman-Nya. Dengan begitu, kita adalah produk daripada Allah sendiri yang seharusnya berfungsi sebagaimana mestinya. Yesus datang ke dalam dunia ini membawa kabar baik dan mau mengembalikan kita kepada posisi produk asal kita sebagai manusia. Sebagai manusia yang sebelum jatuh ke dalam dosa tentu saja. Dan untuk itu kita perlu semakin mempelajari tentang pribadi Allah melalui firman-Nya. Kita bersyukur bahwa Roh Kudus telah menuntun kurang lebih 40 orang yang menulis Alkitab kita dalam kurun waktu kurang lebih 1400 sampai 1500 tahun rentang waktunya. Dan di dalam tulisan-tulisan itu membuktikan bahwa itu semua adalah produk daripada Allah sendiri untuk menuntun kita memahami dirinya. Maka di dalamnya terdapat gambaran yang jelas dengan satu topik, yaitu mengembalikan manusia yang telah berdosa kembali kepada posisi asalnya. Sebagaimana saya katakan, Kejadian 3 sampai dengan Wahyu 21, itu adalah dalam rangka rencana Allah untuk mengembalikan manusia kepada Kejadian pasal 1 dan pasal yang kedua. Saya pikir akan semakin menarik kalau kita merenungkan lebih dalam tentang hal ini. Jadi mari kita belajar tentang dirinya melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari. Semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kita mengenal dirinya.
Dan kita dapat memperoleh cerminan kehidupan kita melalui firman. Dengan begitu, kalau satu produk tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sepertinya halnya spesies manusia, maka posisi itu disebut sebagai malfunction atau malfungsi lah, kalau kita boleh Indonesiakan. Jadi sebenarnya kalau kita tidak dikembalikan kepada posisi semula, sebagai manusia yang dimaksudkan oleh Allah dalam penciptaan awal, kita semua malfunction, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sebab itu kita mengalami banyak hal. Kita mengalami sakit penyakit, ketakutan, dan berbagai produk-produk daripada pelanggaran firman Allah tersebut menjadi malfungsi. Maka kalau kita menjadi malfunction, maka akibatnya ada satu istilah yang saya mau gunakan di sini, maka kita akan melakukan tanpa kita sadari apa yang disebut sebagai self-destruction. Merusak diri. Tanpa kita sadari kita sedang melakukan self-destruction. Perusakan terhadap diri kita. Coba kita amati kehidupan kita dari sejak kita lahir sampai sekarang ini kita sudah dewasa. Akibat-akibat yang datang kepada kita dalam berbagai bentuk persoalan dan masalah, sakit, penyakit, dan lain-lain, itu adalah ulah kita sendiri. Karena kita telah mengalami apa yang disebut sebagai malfunction tersebut. Pemahaman ini harus datang kepada kita supaya kita tertarik untuk berfungsi sebagaimana mestinya melalui terang firman Tuhan. Setelah kita memahami tentang bagaimana atau siapa diri Allah itu, semakin kita mengenal dirinya, maka kita akan menemukan bahwa Allah itu berfungsi secara sempurna. Allah berfungsi secara sempurna. Bagaimana Allah berfungsi secara sempurna? Salah satunya yang kita boleh pahami dengan kemampuan berpikir kita yang terbatas untuk memahami bagaimana Allah itu berfungsi secara sempurna adalah iman. Jadi apakah iman itu? Kita perlu tahu tentang iman itu karena untuk memahami pribadi Allah maka kita harus memiliki iman. Nah, Rasul Paulus mendefinisikan iman itu di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1. Tapi saya mau kita baca supaya ada keterkaitan iman ini dengan penciptaan. Kita baca Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Dikatakan seperti ini, Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sebelum penciptaan manusia, atau sebelum penciptaan alam semesta bahkan, kerajaan Allah yang tidak terlihat itu sudah ada, sudah eksis. Di sini Rasul Paulus atau sang penulis Ibrani ini mengatakan bahwa apa yang kita lihat ini telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi iman itu beroperasi lewat kasih ilahi dan firman ilahi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah memberikan firman-Nya, anaknya yang tunggal, firman-Nya satu-satunya. Jadi dua peran daripada iman adalah agape atau kasih dan firman. Atau kalau kita mau sederhanakan, iman itu adalah kasih dan berbicara. Sebab itu Yesus memberikan gambaran tentang iman. Dia katakan, kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, berpindahlah ke sana. Berarti ada kasih di sana, agape di sana, dan ada perkataan firman di sana. Saya perlu masuk dalam penjelasan lagi ini supaya jangan sampai keliru, tetapi paling tidak saya sudah lemparkan ini untuk kita mulai dapat memikirkan. Kata berikut dari ayat 26 Kejadian 1 itu adalah kata berkuasa. Kata berkuasa itu dalam bahasa Inggrisnya adalah dominion. Kata berkuasa adalah alasan mengapa Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia supaya berkuasa. Karena seperti halnya Allah berkuasa, maka demikian juga dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya tersebut. Bagi kita yang sudah mengikuti pelajaran-pelajaran ini, kita sudah mengetahui apa arti kata dominion itu. Atau radah dalam bahasa Ibrani, atau mamlakah di dalam bahasa Ibrani Aramaiknya. Itu berarti raja. Arti dominion atau arti berkuasa itu adalah memerintah, mengendalikan, memanage, memimpin, memiliki otoritas, dan istilahnya mastering something. Kata dominion itu adalah kunci untuk menjadi
pelaksana sebagai hamba atas perintah Sang Pencipta, yaitu menjadi raja. Tetapi kalimat selanjutnya daripada kata berkuasa tersebut tidak bisa berhenti sampai di situ, tetapi kita harus masuk di dalam pemahaman berikutnya, yaitu atas apa kita menjadi raja atau berkuasa atau have dominion. Kata-kata berikutnya dari Kejadian 1 ayat 26 adalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas segala binatang melata yang merayap, dan atas seluruh bumi. Dari daftar tersebut tidak termasuk spesies manusia di dalamnya. Jadi manusia tidak diciptakan untuk menjadi raja atas manusia lainnya. Kalau kita mau mengacu daripada firman Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa sekarang ini pemahaman ini telah dibelokkan sehingga manusia telah menjadi raja terhadap sesamanya. Padahal aslinya yang dimaksudkan Tuhan dengan menciptakan manusia menjadi raja, itu atas itu yang semua disebutkan tadi. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, segala binatang melata yang merayap, dan atas seluruh bumi. Tidak ada daftar itu tertulis atas sesama manusia. Sang penggoda itulah yang telah menyimpangkan pemahaman ini, sehingga manusia berkuasa atas sesama manusia. Dalam arti manusia pada akhirnya menindas sesamanya. Dalam istilah yang biasa kita kenal dulu ketika masih bersekolah disebut sebagai homo homini lupus. Manusia menjadi serigala terhadap lainnya. Saling menerkam satu terhadap yang lain. Saling mau mendominasi satu terhadap yang lain. Sehingga maksud menjadi raja di sini telah disimpangkan, diselewengkan, dirusakkan oleh sang penggoda tersebut. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dengan suatu maksud. Termasuk makhluk manusia. Semua ciptaan di dunia ini ada maksudnya. Entah itu dia kuman, entah itu dia cacing, entah itu dia binatang-binatang yang mengerikan, entah itu dia spesies-spesies yang sangat kecil dalam bentuk mikroba. Semuanya itu ada maksud ketika Tuhan menciptakannya. Kejatuhan manusialah yang menyebabkan itu semua menjadi rusak tatanannya. Tanah melakukan resistensi terhadap manusia. Dan itu ada pembahasan yang lain lagi tentang hal itu. Tetapi yang jelas, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan satu maksud, apalagi maksudnya dalam menciptakan manusia. Ciptaan yang termulia. Kita adalah spesies yang termulia karena kita memiliki roh yang berasal dari Allah. Dengan begitu kita memahami bahwa kita semua diciptakan dengan maksud tertentu dari Tuhan. Kehadiran kita semua, kehidupan kita, sejak kita berada di dalam kandungan orang tua, ada maksud Tuhan di dalamnya.
Apalagi kita sudah sadar sekarang ini sebagai orang-orang dewasa, kita perlu menemukan maksud Tuhan yang termulia di dalam diri kita. Dan kita harus kembali kepada perintah asalnya, yaitu kita harus menemukan work kita, bukan job kita. Kita harus bekerja. Dan bekerja yang kita sedang latih sekarang ini adalah bekerja demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani kita yang terbanyak. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah menghasilkan karya-karya yang jauh lebih besar daripada pekerjaan, usaha, dan perjuangan-perjuangan kita bagi kemaslahatan hidup kita sebagai makhluk manusia. Jauh lebih daripada itu kalau kita menemukan work yang sejati. Apa yang dimaksud dengan kerja? Kita perlu menemukan itu. Dan salah satu kerja yang baik, kalau tidak boleh dikatakan sebagai yang terbaik, adalah ketika kita juga membawa orang lain untuk memahami maksud mengapa mereka ada di dalam dunia ini, sebagaimana kita sudah memahaminya. Dalam bahasa agamisnya, yaitu memberitakan kabar baik. Dan kabar baik itu bukan dalam arti kebaikan-kebaikan moralis semata-mata. Karena Yesus tidak membawa kebaikan-kebaikan yang sekedar moralis semata-mata. Tapi dia membawa kebaikan-kebaikan yang disebut sebagai agathos. Maksud tertinggi dari kehidupan manusia. Yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi manusia. Yaitu keselamatan kembali, kekal yang kita peroleh kembali. Dari posisi kita yang sudah terhilang, kita ditemukan kembali. Dari keadaan yang sudah memberontak terhadap firman Tuhan, kita bertobat dan datang ke dalam pelukannya kembali. Itu maksud sempurna. Salah satunya yang Tuhan inginkan untuk kita dapat temukan di dalam diri kita, dan kita boleh membawa orang lain kembali kepada posisi semula sesuai dengan maksud penciptaan ilahi. Tuhanlah yang menciptakan kita, dan Tuhan menciptakan kita dengan suatu maksud. Kehadiran kita di dunia ini ada maksud yang sangat mulia. Selain kita boleh kembali kepada kehidupan yang sesuai dengan maksud penciptaan manusia pada awalnya, kita juga boleh membawa orang lain ke dalam terang firman Tuhan. Dari kebutaan mereka boleh dicelikkan mata rohaninya. Orang lain yang ada di sekeliling kita saat ini mungkin sedang berada dalam perjalanan yang menuju ke arah kebinasaan kekal. Maukah kita mengembalikan mereka dengan jalan memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada mereka? Ini merupakan tantangan bagi kita. Ini juga merupakan tantangan bagi saya. Dan memberitakan Injil Kerajaan Allah bukan hanya berbicara tentang ayat-ayat Alkitab semata-mata, tetapi menunjukkan gaya hidup kita yang selaras dengan firman Tuhan, seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Jadi kita mau menjadi semakin hari semakin seperti Kristus. Karena kita dipersiapkan untuk masa depan di bumi baru, di kota Yerusalem yang baru. Bukan di surga yang tidak bisa dilihat secara kasat mata.
Sebagaimana dicatat atau yang kita baca tadi di dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga. Tetapi kita dimaksudkan, diciptakan untuk memerintah, menjadi raja. Karena di dalam roh kita, Tuhan telah membungkus kita dengan kemah, dengan tubuh. Dan tubuh kita dimaksudkan untuk eksis berada di bumi ini. Memang setiap orang ketika dia kembali kepada Bapa dalam posisi kematian, rohnya yang kembali. Kalau kita hanya mengharapkan surga dan roh kita sudah kembali kepada Bapa dan berada di dalam surga, kita hidup secara roh hiyah semata-mata, maka kita tidak akan dikembalikan lagi ke bumi ini dalam bentuk fisik. Tetapi Tuhan akan mengembalikan kita kepada bentuk fisik dalam program yang ditunjukkan dan dinyatakan oleh Yesus dalam kebangkitannya, yaitu kebangkitan tubuh. Tuhan akan memberikan kepada kita tubuh yang baru, yang terlihat, karena kita akan mendiami bumi yang baru dan kota Yerusalem yang baru, Eden yang baru, Taman Firdaus yang baru, dengan nama yang baru, dengan langit yang baru. Kiranya pemahaman-pemahaman ini dapat merangsang pikiran kita untuk semakin mengenal pribadi Sang Pencipta. Saya pikir pelajaran kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung dalam pertemuan berikut agar supaya kita semakin memahami mengapa kita ada di dalam dunia ini. Tugas dan tanggung jawab kita yang selama ini mungkin kita tidak mengerti. Dan setelah kita mengerti, kita bersedia untuk melaksanakannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur sejauh ini kami boleh belajar sedikit, sangat sedikit, daripada kebenaran firman Tuhan mengenai kabar baik tentang kerajaan Allah. Oh Roh Kudus, hamba mohon supaya semua yang mendengarkan pembahasan ini, dalam kata-kata hamba-Mu yang begitu terbatas untuk menjelaskannya secara komprehensif, Roh Kudus mampu membawa kami kepada keseluruhan kebenaran. Berikan kepada kami niat yang lebih dalam lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dan menemukan mutiara-mutiara terindah di dalam hidup kami. Memberkati semua yang telah hadir pada saat ini dan memberkati semua saudara-saudara yang kemudian mungkin akan menonton lewat YouTube akan program ini. Terpujilah nama Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, mengawali hati dan pikiran kita sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam nama Yesus Kristus itu juga kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan ketemu kembali dalam pertemuan berikutnya. Shalom.